Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanul hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis malam Jumat 11 Dzulqa'dah 1438 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan takdirnya untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita memulai kajian rutin kita insyaallah taala di Masjid Utsman bin Affan Handil Bakti Batola ini setiap Kamis malam Jumat, dan insyaallah taala pada awal-awal pertemuan ini kita akan membahas beberapa kajian tematik yang berkaitan dengan ilmu syar'i. Dan sekali lagi saya ingin sebutkan bahwa insyaallah taala kajian ini akan rutin setiap Kamis malam Jumat di setiap pekannya di masjid ini insyaallah taala. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun tema yang kita ingin sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu kajian Islam dengan tema
jalan pintas menuju surga. Tema ini sebenarnya diambilkan dari hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang panjang, baik ceritanya pun panjang dan isinya pun panjang, yaitu cerita hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, kemudian Imam Ad-Darimi dan yang lainnya dari Qais ibn Katsir rahimahullah. Qais bin Katsir adalah seorang tabi'i di zamannya, dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Qais ini beliau termasuk dari ulama Islam dan termasuk dari ahli baca Al-Quran di zamannya. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Qais ibn Katsir bercerita, qadima rajulun minal Madinah ala Abi Darda wa huwa bi Dimashq. Ada orang datang, laki-laki, menemui Abu Darda, dan seorang ini berasal dari kota Madinah, kotanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menemui Abu Darda yang berada di negeri Syam pada waktu itu, yaitu di kota Damaskus. Lalu Abu Darda radhiyallahu anhu bertanya, "Ma aqdamaka ya akhi?" Wahai saudaraku, apa yang engkau cari di sini? Apa yang menyebabkan engkau datang ke sini dari kota Madinah, meninggalkan kota suci, pergi ke Damaskus? Kemudian faqal, lalu orang tersebut menjawab, hadithun balagani annaka tuhaddithuhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis yang sampai kepadaku berita engkau meriwayatkannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma satu hadis. Maka orang ini berani berjalan dari kota Madinah, kota suci, ke negeri Syam untuk satu hadis. Lalu Abu Darda radhiyallahu anhu bertanya lagi, "Ama ji'ta li hajah?" Apakah engkau tidak datang untuk keperluan yang lain? Kemudian orang ini menjawab, "La, tidak." Kemudian Abu Darda bertanya lagi, "Ama qadimta li tijarah?" Apakah engkau tidak datang tidak datang untuk berdagang ke sini? Karena memang negeri Syam waktu itu terkenal dengan perdagangannya. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun sebelum menikah dengan Khadijah membawa barang dagangan dan juga berdagang di negeri Syam. Qala la. Orang tersebut menjawab tidak. Qala ma ji'tu illa fi talabi hadzal hadis. Orang tersebut menjawab, aku tidak datang kecuali. Perkataan aku tidak datang kemudian setelahnya itu kecuali, itu menunjukkan kepada pengkhususan. Karena kalau dalam bahasa Arab, dzikru al-itsbat ba'da nafi yadullu 'ala al-ikhtisas, yang artinya penyebutan, penetapan setelah pengecualian menunjukkan kepada pengkhususan. Aku tidak datang, peniadaan, penyebutan penetapan setelah peniadaan menunjukkan kepada pengkhususan. Aku tidak datang kecuali untuk menuntut hadis tersebut. Ini menunjukkan bahwa beliau tidak datang kecuali untuk itu dan tidak mencari hanya untuk itu saja. Tidak mencari yang lain kecuali hanya untuk itu saja. Kemudian Abu Darda
radhiyallahu anhu berkata, "Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul," aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah." Man, siapa saja. Man di sini siapakah? Man, siapakah adalah adatul istifham, alat untuk bertanya. Dan alat untuk bertanya jika diletakkan dalam kalimat syarat maka menunjukkan kepada keumuman. Siapa saja, siapapun orangnya, mau tua, muda, kaya, miskin, pemerintah, rakyat, orang kota, orang desa, siapa saja. Man ini menunjukkan kepada keumuman. Salaka tariqan, yang telah menjalani sebuah jalan. Di sini menunjukkan bahwa menuntut ilmu harus dengan jalan. Tidak bisa leha-leha, ada caranya. Tidak bisa seasalnya, harus usaha. Ada pepatah Arab mengatakan, "Laisal mar'u yuladu 'aliman wa laisa huwa dzu 'ilmin kaman huwa jahil." Seseorang dilahirkan tidak dalam keadaan berilmu, dan tidak sama orang yang bodoh dengan orang yang berilmu, nggak akan pernah sama. Nanti kita akan bahas itu. Siapa yang berjalan, siapa saja yang berjalan, ia bertaghi fihi ilman, dia di dalamnya jalan tersebut mencari sebuah ilmu. Ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu agama. Dan kaidah semua penyebutan kata ilmu di dalam Al-Quran atau hadis, baik yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu atau kedudukan orang yang berilmu atau pahala orang yang berilmu, maka tidak lain kecuali ilmu agama. Karena ini yang dituntut di dalam agama. Adapun ilmu-ilmu duniawi, maka sesuai dengan niatnya. Jika niatnya baik, maka akan mendatangkan pahala. Jika niatnya buruk, maka akan mendatangkan dosa. Di sini siapa saja yang berjalan mencari di dalamnya ilmu, salakallahu bihi tariqan ilal jannah, maka niscaya Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Di sini terdapat pelajaran menarik bahwa menuntut ilmu tidak boleh berhenti. Kenapa? Karena kita senantiasa menginginkan agar dimudahkan jalan ke surga. Maka selama kita ingin dimudahkan jalan ke surga, selama itu pula kita harus menuntut ilmu. Ini ingat ya, beberapa faedah yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa menuntut ilmu tidak boleh berhenti. Makanya Imam Ahmad rahimahullah ketika dalam keadaan sakit keras, beliau masih menulis, masih membaca, sampai beliau ditanya, "Ila mata?" Sampai kapan engkau menuntut ilmu? Maka beliau menjawab, "Minal mahbarati ilal maqbarah." Dari tinta sampai ke liang kubur. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan di sini terdapat pelajaran juga bahwa al-jaza min jinsil amal, ganjaran sesuai dengan jenis amal perbuatan. Apa itu? Siapa yang berjalan menempuh sebuah perjalanan, Bapak Ibu sekalian tadi dari rumah ada yang jalan kaki, ada yang naik motor, sepeda, ada yang naik mobil, ada yang kehujanan, ada yang terkena debu atau yang semisalnya. Sesuai dengan perjalanan dia untuk menuntut ilmu agama, sebesar itu kemudahan datang dari Allah Subhanahu wa taala untuk menuju surga Allah.
Disinilah letak pentingnya ilmu agama. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan setelah itu, wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridhan li talibil ilm. Dan sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya karena ridha terhadap para penuntut ilmu agama. Ini menunjukkan keistimewaan ilmu agama dan keistimewaan menuntut ilmu agama. Makanya tidak boleh kita tidak menuntut ilmu agama. Di samping dia kewajiban dan juga tuntutan serta kemuliaan. Menuntut ilmu agama itu kewajiban, tuntutan, dan kemuliaan. 3 hal. Nanti saya akan jelaskan. Kewajiban dari mana? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Ibnu Majah, talabul ilm fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah fariidhah, kewajiban. Kalau kita berbicara secara ilmu usul fikih, al-fardhu awil wajibu siyyan. Artinya kewajiban dan fardu itu sama. Dan pengertian wajib adalah ma amara bihi syari'u amran jaziman ustuhiqqa bil adzabi tarikuhu amdan mutlaqa. Sebuah syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintah yang keras dan diancam dengan siksa orang yang meninggalkannya dengan sengaja secara mutlak. Menuntut ilmu seperti itu. Perintah Allah dalam agama Islam dengan perintah yang keras, yang kalau ditinggalkan dengan sengaja, maka yang meninggalkannya berdosa dan diancam siksa. Maka hati-hati bagi orang-orang yang masih malas menuntut ilmu agama. Rasulullah SAW tadi bersabda, menuntut ilmu agama adalah kewajiban atas setiap muslim, ala kulli muslimin. Muslimin di sini nakirah, kata yang menunjukkan, mohon papan tulis ya, kata yang menunjukkan kepada keumuman, ditambah lagi dengan kul, yaitu semua huruf atau huruf yang paling kuat menunjukkan kepada keumuman. Aqwa siyaghin dalla 'alal umum. Kata yang paling kuat menunjukkan kepada keumuman. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sini Bapak. Nah, ada spidolnya. Ya. Perhatikan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan tadi menuntut ilmu itu 3 poin. Apa yang pertama? Kewajiban. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ibnu Majah, talabul ilm fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Baik. Kata setiap muslim menunjukkan keumuman tanpa batas. Siapapun dia, mau tua, mau muda, mau kaya, miskin, rakyat jelata, pemerintah, pejabat, wajib menuntut ilmu. Dan itu perintah yang keras. Siapa yang meninggalkannya dengan sengaja, maka diancam dengan siksa. Ini yang saya katakan tadi poin
menuntut ilmu 3 poin kewajiban. Yang kedua yaitu menuntut ilmu adalah tuntutan. Kenapa tuntutan? Karena kita ini makhluk Allah yang dituntut oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Tidak akan mungkin ibadah tersebut kita bisa kerjakan kecuali dengan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 20. Ayat yang pertama yang merupakan perintah dalam Al-Quran. Anda lihat dari Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, dari mulai ayat 1 sampai 19, tidak akan pernah ada Anda dapatkan perintah. Ayat yang ke-21, salah saya tadi. Ayat yang ke-21 baru ada perintah. Perintah pertama dalam Al-Quran. Apa perintahnya? Allah berfirman, "Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum." Wahai manusia, ibadahilah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Perintah pertama dalam Al-Quran adalah beribadah. Ibadah ini tidak akan bisa tegak dengan baik dan benar kecuali dengan ilmu agama. Maka dia adalah tuntutan. Lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus shalah wa atuz zakah." Dirikanlah salat, bayarlah zakat. Bagaimana cara mendirikan salat? Tidak akan bisa kita lakukan kecuali dengan ilmu agama. Bagaimana membayar zakat? Seberapa takarannya, timbangannya, nisabnya, syarat-syaratnya, tidak akan bisa kita kerjakan kecuali dengan ilmu agama. Padahal itu semua wajib. Salat wajib, puasa wajib. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang puasa, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang beriman, dituliskan atas kalian. Kalau kita belajar ilmu usul fikih, setiap di dalam Al-Quran atau hadis Rasul ada kata-kata kutiba ala, maka menunjukkan kepada kewajiban, menunjukkan kepada al-amr, perintah, diwajibkan atas kalian berpuasa. Nggak bisa puasa kecuali dengan ilmu agama. Kapan berpuasa? Dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari, tidak bisa kita kerjakan itu, tidak tahu itu kecuali dengan belajar ilmu agama. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, "Al-fajru fajran." Fajar itu ada dua. Fajrun yahrumu fihi as-ta'am wa tahillu fihi as-salah. Fajar yang haram makan karena sudah masuk waktu subuh dan halal subuh. Dan fajar yang kedua, fajrun yahillu fihi at-ta'am wa tahrumu fihi as-salah. Fajar yang halal makan karena belum masuk waktu subuh dan haram untuk sholat subuh. Bagaimana itu kita tahu? Ketika kita belajar menuntut ilmu agama. Bahkan itu dalam perkara ibadat, dalam perkara i'tiqad, akidah. Yang arti akidah secara bahasa adalah i'taqada ya'taqidu, akidah. Diambil dari kata aqada, yang artinya ar-rabtu bil ihkam wa syiddah, ikatan yang kuat dan paten. Bagaimana perkara akidah Islam? Seorang muslim berakidah, akidah dia kepada Allah, pada Rasulullah, kepada para malaikat, kitab-kitabnya, para rasul, hari akhir, qada dan qadarnya, kepada para sahabat. Tidak akan bisa seseorang berakidah dengan baik dan benar kecuali dengan belajar. Akidah seorang muslim tentang ketatanegaraan, pemerintah,
hubungan pemerintah dengan rakyat, sikap rakyat ketika ingin mengoreksi pemerintah harus dengan ilmu agama. Maka ini tuntutan. Itu berbicara masalah i'tiqadat. Ibadah sudah kita bicarakan, i'tiqadat sudah kita bicarakan, akidah. Muamalah, tingkah laku. Hubungan sosial. Transaksi jual beli, transaksi hutang piutang, pinjam meminjam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah." Jika kalian dalam bepergian, kemudian kalian tidak mendapati seorang penulis transaksi hutang piutang di antara kalian. Ini menunjukkan bahwa hutang dengan hutang harus ada catatan. Maka kalau tidak ada yang mencatat, farihanun maqbudah, maka dengan cara menggadai. Kalau dalam bahasa Banjar, sanda menyandai. Bagaimana itu bisa kita lakukan dengan baik dan benar, tidak menyalahi syariat, kecuali dengan ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas." Orang-orang yang makan harta riba tidak dibangkitkan pada hari kiamat kecuali seperti kerasukan jin, gila. Bagaimana cara menjauhi hutang piutang yang jauh dengan riba? Harus belajar ilmu agama. Makanya saya katakan bahwa poin yang kedua, ilmu agama adalah tuntutan. Baik dari sisi akidah, ibadah, muamalah, belum adab dan tingkah laku. Adab duduk sekarang, adab berbicara, makan, minum, berdiri, kemudian berbaring. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun fi sya'ni kullihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa sangat suka untuk mendahulukan yang kanan di dalam segala urusannya. Dalam memakai sendal, memakai baju, celana, menyisir rambut. Bahkan ada perkataan menarik yang dikatakan oleh Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq al-Thawri, Imamul Muhaddithin. Beliau mengatakan, ini seorang tabi'ut tabi'in. Beliau mengatakan, beliau meninggal pada tahun 160-an Hijriah. Beliau mengatakan, "Ini istata'ta alla tahukka ra'saka illa bil athar faf'al." Jika engkau sanggup untuk tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan petunjuk, dengan hadis, dengan athar, maka lakukanlah. Sampai menggaruk kepala. Ya, adab bergaul, akhlak. Bagaimana kita akan berakhlak dengan baik tanpa menuntut ilmu agama? Maka saya katakan, menuntut ilmu agama itu adalah tuntutan. Yang ketiga, dan kemuliaan. Kemuliaan dari sini tadi yang kita bisa ambil. Ya, dan itu sebenarnya baru muqaddimah. Yaitu kemuliaan di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda yang tadi sudah saya katakan. Kemuliaan pertama dalam hadis ini, siapa yang menuntut ilmu agama, Allah akan mudahkan jalan dia menuju surga. Sebelumnya saya ingin mengingatkan, hadis tentang surga tidak akan masuk ke dalam relung hati kalau seandainya Anda masih sangat cinta terhadap dunia. Hadis-hadis tentang surga, indahnya surga, nikmatnya surga tidak akan masuk ke dalam sanubari, tidak akan kita ingin benar-benar berhasrat masuk surga kalau seandainya Anda senantiasa mendewakan dunia. Sebagaimana hadis Rasul, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdul khamisah, ta'isa wan takas, fala syika idzan takas. Artinya, sungguh celaka penghamba emas, sungguh celaka penghamba perak, sungguh celaka penghamba kain sutra, sungguh celaka penghamba dunia. Jika diberi, dia akan ridha. Jika diuji, dia akan menggerutu dan putus asa. Maka semua ayat
tentang kenikmatan surga, semua hadis tentang indahnya surga tidak akan masuk ke dalam relung hati ketika kita masih sangat mencintai dunia. Ketika kita masih beranggapan bahwa kita ingin hidup selama-lamanya di dunia. Ketika kita masih lupa bahwa kehidupan hakiki adalah kehidupan setelah kematian. Maka hadis ini, siapa yang berjalan menuntut ilmu, niscaya Allah akan mudahkan dia jalan menuju surga. Ini nggak akan masuk ke dalam hati ini. Jalan menuju surga emang kenapa? Dia akan benar-benar perhatian kalau seandainya memang dia ingin saya masuk surga. Baru masuk ke dalam hati. Baru bermanfaat keutamaan menuntut ilmu agama. Itu yang pertama, kemuliaan menuntut ilmu. Yang kedua, para malaikat benar-benar akan meletakkan sayapnya. Di situ ada dua penekanan. Innal malaika, sesungguhnya para malaikat benar-benar la tada'u, ya, benar-benar sesungguhnya para malaikat benar-benar. Lihat di sini ada dua penekanan. Ada kata-kata inna, kemudian lam. Ini dua penekanan yang menunjukkan bahwa benar-benar terjadi. Yang menunjukkan bahwa benar-benar terjadi dan benar-benar ditekankan, dan menunjukkan kemuliaan menuntut ilmu pada saat yang bersamaan. Malaikat yang mulia, yang suci, yang agung, yang besar. Bahkan salah satu malaikat hamalatul arsh, jarak antara syahmati udhunai ila atiqihi 70 kharifah. Jarak antara daun telinganya kepada pundaknya itu besarnya 70.000 tahun perjalanan. Anda jalan naik mobil dari Handil Bakti sampai kemana 70 tahun. Sebesar itu para malaikat. Sebesar itu meletakkan sayapnya untuk siapa? Yang menuntut ilmu agama. Jadi benar-benar mulia penuntut ilmu agama. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, lanjutannya itu yang kedua ya, kemuliaan menuntut ilmu agama. Yang pertama dimudahkan jalan ke surga, dan dari sinilah tema kita, jalan pintas menuju surga. Dan nanti saya akan buktikan bahwa orang yang berilmu agama memang jalannya pintas untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tadi, para malaikat meletakkan sayap-sayapnya untuk jalan bagi para penuntut ilmu. Kenapa? Ridha dengan apa yang dilakukan oleh penuntut ilmu agama. Yang ketiga, wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawat wa man fil ard hatta al hitan fil ma. Dan sesungguhnya seorang alim, orang yang berilmu, sungguh akan benar-benar dimintai ampunan oleh seluruh yang ada di langit. Siapa seluruh yang ada di langit? Para malaikat. Jumlah mereka berapa? La tuhsa adaduh, la yuhsa adaduh. Tidak terhitung bilangan mereka. Dan seluruh yang ada di bumi, berapa jumlahnya? Dari manusia, binatang, seluruhnya tidak bisa terhitung. Hatta al-hitan, sampai ikan-ikan yang ada di lautan. Timbul pertanyaan, kenapa ikan? Kenapa bukan sampai kerbau-kerbau yang ada di bumi? Kenapa ikan? Karena ikan tidak bisa dihitung jumlah.
Berarti yang minta ampun untuk orang yang menuntut ilmu agama sangatlah banyak. Sangatlah banyak tanpa batas. Apa yang mereka minta ampunan? Ini menunjukkan keistimewaan yang sangat luar biasa yang ketiga dari kemuliaan menuntut ilmu agama. Kemudian yang keempat, wa fadlul alimi 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sairil kawakib. Keistimewaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang ahli ibadah, seperti keistimewaan bulan purnama dibandingkan seluruh bintang-bintang. Bintang-bintang tidak akan berkelap-kelip tanpa ada bulan purnama. Dalam riwayat yang lain, wa fadlul alimi 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum. Lihat riwayat yang lain. Dan keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang ahli ibadah seperti keutamaanku dibandingkan orang yang paling rendah dari kalian. Lihat, keutamaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan orang yang paling rendah dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan azan dulu. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah saya sebutkan dari mulai setelah salat maghrib sampai azan isya bahwa tema kita adalah jalan pintas menuju surga. Dan tema itu diambilkan dari hadis Rasul riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, yaitu ucapan beliau, siapa yang berjalan menuntut ilmu, di dalamnya ia menuntut ilmu, niscaya Allah akan mudahkan ia jalannya menuju surga Allah. Makanya tema kita yaitu jalan pintas menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya sebutkan tadi sebelum azan isya bahwa menuntut ilmu itu 3 poin. Yang pertama kewajiban, yang kedua tuntutan, yang ketiga kemuliaan. Dan kalau kita lihat hadis-hadis tadi, hadis yang kita baca tadi, terdapat kemuliaan-kemuliaan dalam menuntut ilmu agama. Dan orang ketika mengetahui kemuliaan menuntut ilmu agama, maka dia akan semangat untuk menuntut ilmu agama. Bahkan ada penemuan menarik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ini penemuan perlu antum catat. Allah menciptakan kita dengan anggota tubuh sebagai sarana untuk menuntut ilmu agama. Allah menciptakan kita dengan anggota tubuh yang nantinya anggota tubuh itu sarana untuk menghasilkan ilmu. Di antaranya pendengaran, penglihatan, dan akal. Allah ciptakan kita itu. Lihat, Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Allah telah mengeluarkan kalian dari perut rahim-rahim ibu kalian, kalian tidak mengetahui apa-apa, tidak berilmu. Kemudian Allah jadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan, dan hati agar kalian bersyukur. 3 komponen ini Allah ciptakan dalam diri manusia. Tujuannya apa? Untuk memudahkan seseorang menuntut ilmu. Ini menunjukkan pentingnya ilmu agama. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemudian selanjutnya, Islam adalah agama ilmu. Wahyu pertama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perihal yang berkaitan dengan
penuntutan ilmu. Apa wahyu pertama? Dalam surat Al-Alaq, Iqra, bacalah Bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Lihat, wahyu pertama menunjukkan tentang ilmu. Bacalah. Dan seseorang tidak akan pernah bisa dapat ilmu tanpa membaca. Maka yang tidak hobi baca harus dihobikan pada dirinya agar membaca. Yang hobinya nonton, maka harus baca. Ya. Kenapa? Karena sumber ilmu pada membaca. Ini menunjukkan pentingnya ilmu agama. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang sesudah kita ketahui tema kita maksudnya adalah jalan pintas menuju surga, yaitu menuntut ilmu agama, dan sudah saya sebutkan 3 poin tadi, maka kita ingin buktikan sekarang. Ya. Ingin buktikan bahwa menuntut ilmu agama jalan pintas menuju surga. Pembuktian pertama yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dari kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Di sini pelajaran menariknya adalah orang yang berilmu dia akan masuk surga, dan bukan hanya sekedar masuk surga, tetapi diangkat derajatnya. Tahu Bapak Ibu saudara-saudari kenapa diangkat derajatnya? Karena ilmunya. Dan semestinya seorang muslim di dalam hidupnya bukan hanya sekedar bisa masuk surga. Ustaz, masuk surga gini alhamdulillah. Enggak. Bukan hanya sekedar masuk surga, tapi bagaimana dia mendapatkan surga yang paling tinggi. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus, fa innaha a'lal jannah." Jika kalian minta kepada Allah, mintalah kepadanya surga Firdaus, sesungguhnya dia adalah surga yang paling tinggi. Ini perintah Rasulullah agar kita sallallahu alaihi wasallam agar kita minta surga, bukan hanya sekedar surga, tetapi surga yang paling tinggi. Dan begitu gaya hidup seorang muslim dalam kehidupan beragama. Jangan mau yang rendah-rendahan. Urusan agama jangan mau yang paling ecek-ecek, harus paling sempurna, paling perfect. Kita saja di dunia ingin yang paling sempurna. Rumah mau yang paling sempurna, mobil mau yang paling sempurna, motor mau yang paling sempurna, istri kedah anak second. Ya. Bahkan ini berlaku kepada laki-laki yang sudah umur 70 tahun. Kalau pian takuni, kalau nininya meninggal, takuni kai itu, kai anak nikah pulang ke pian. Mau perawan ke janda? Perawan aja kok. Gak mungkin dia mau yang second. Itu untuk urusan dunia yang sedikit cepat rusak, tidak sempurna. Bagaimana untuk urusan akhirat yang banyak, kekal abadi, dan nikmatnya sempurna? Harus yang perfect. Maka begitulah para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jalan pintas pembuktian pertama, menuntut ilmu merupakan jalan pintas menuju surga. Allah mengangkat di situ pada pakai kata yarfa. Yarfa adalah fi'il mudhari', dan setiap fi'il mudhari'
menunjukkan kepada kelangsungan. Allah mengangkat langsung orang-orang yang beriman dari kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Derajat yang dimaksud di sini baik di dunia ataupun di akhirat. Ini jalan pintas pertama. Pembuktian pertama. Pembuktian yang kedua, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ambil lagi dari ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyaksikan bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia dan para malaikatnya dan orang-orang yang berilmu yang tegak dengan keadilan kesaksiannya. Tidak ada ilah melainkan Dia yang maha perkasa dan maha bijaksana. Lihat ayat ini, bagaimana kita bisa mendalili bahwa ilmu adalah jalan pintas menuju surga. Ayat ini menceritakan, surat Ali Imran ayat 18. Ayat ini menceritakan tentang Allah Jalla Jalaluh menyaksikan atas dirinya bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali oleh Allah, kecuali Allah. Kemudian para malaikat pun menyaksikan demikian, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang berilmu. Lihat, orang-orang berilmu, mereka akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka pun menyaksikan persaksian yang agung ini. La ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala di surga, para malaikat di surga, dan orang-orang berilmu pun di surga. Semuanya bersaksi la ilaha illallah. Ini para ikhwah. Saya minta waktu 5 menit lagi, baru setelah itu pertanyaan, baru setelah itu kita salat. Ya, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang yang ketiga, dalil yang menunjukkan bahwa menuntut ilmu jalan pintas menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang keistimewaan menuntut ilmu agama. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Kata-kata yastawi di dalam Al-Quran banyak. Tujuannya untuk membedakan yang A dengan B. Lihat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tidak akan pernah sama. Tidak akan pernah sama dari sisi manapun. Sebagaimana tidak akan pernah sama al-a'ma wal basir, orang buta tunanetra dengan orang yang melihat. Sebagaimana tidak akan pernah sama al-ahya wal amwat, orang hidup dengan orang mati. Sebagaimana tidak akan pernah sama az-zulumat wan nur, cahaya dengan kegelapan, tidak akan pernah sama. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Allah berfirman, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun." Apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Cara berbicaranya, cara beribadahnya, akidahnya tidak akan pernah sama. Menghadapi masalahnya tidak akan pernah sama. Ya, nggak akan pernah sama. Pedagang ingin dapat modal, tidak akan pernah sama orang yang pedagang berilmu dengan orang yang pedagang tidak berilmu. Ingin dapat modal, maka dia akan mencari dengan cara apapun. Mencuri, minjam dengan riba. Tapi kalau orang yang berilmu, maka dia akan memperhitungkan apakah berdagangnya ini diridhai oleh Allah atau tidak. Ini disebutkan oleh Allah dalam surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 9. Ini
Bukti bahwa ilmu agama adalah jalan pintas menuju surga, karena tidak akan pernah sama. Bahkan sampai kepada berlaku kepada istri, bergaul di atas ranjang, berlaku sehari-hari dengan anak, tidak akan pernah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari, itu yang menunjukkan akhirnya ilmu adalah jalan pintas menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kata-kata apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui, orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, itu bukan berarti untuk dijawab, akan tetapi untuk pengingkaran. Tidak pernah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Baik. Sekarang kita ambil dari hadis Rasul, pembuktian bahwa ilmu agama jalan pintas menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Muawiyah bin Abi Sufyan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa saja yang diinginkan oleh Allah khairan, kebaikan apapun, niscaya Allah akan pahamkan dia tentang agama. Kebaikan apapun di dunia, hidupnya nyaman, hidupnya tenang, hidupnya mungkin berkecukupan, hidupnya bisa menghadapi problematika kehidupan, tidak mudah putus asa, tidak mudah menghalalkan segala cara ketika menghadapi segala macam problematika dalam hidupnya. Atau baik di dunia, di akhirat, yaitu dengan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, itu pembuktian dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pembuktian yang lain bahwa menuntut ilmu adalah jalan pintas menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 28, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Artinya, orang-orang yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah ulama. Dan takut menghantarkan seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lihat surat Al-Bayyinah ayat 7 dan 8. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka adalah sebaik-baik manusia. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Pahala mereka adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal abadi di dalamnya, dan itu diberikan kepada dzalika liman khasyiya rabbah. Itu diberikan kepada orang-orang yang takut kepada Allah. Maka surga jalan pintas menuntut ilmu jalan pintas menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena membuat orang takut kepada Allah. Dan takut kepada Allah adalah jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan hadis tentang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mendapatkan naungan di hari kiamat, yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satunya adalah rajulun da'atuhum ra'atun dzatu mansibin wa jamal. Faqala inni akhafullah. Seorang lelaki yang diajak oleh perempuan yang mempunyai kedudukan dan kecantikan. Kemudian diajak untuk berzina. Tetapi lelaki ini mengatakan, aku takut kepada Allah. Takutnya ini membuat dia mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu orang yang takut kepada Allah. Dan dia bisa takut kalau dia berilmu, sebagaimana ayat tadi berbunyi, orang-orang yang takut kepada Allah hanyalah ulama, orang-orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda minal qaul. Mereka yang tidak berilmu lebih takut bersembunyi di hadapan manusia, takut kepada manusia, tapi tidak bersembunyi di hadapan Allah, tidak takut kepada Allah. Kalau seandainya bertemu dengan manusia, maka hal-hal yang buruk langsung disembunyikan. Tapi kalau seandainya bertemu dengan Allah sendirian, dia melakukan seenaknya. Ini tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang seperti ini yang akan dihapuskan pahalanya oleh Allah dan akhirnya tidak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu adalah jalan pintas menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pembuktian terakhir bahwa jalan pintas adalah menuntut ilmu adalah jalan pintas menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh hasad kepada seorang pun kecuali kepada orang yang berilmu dan berharta. Orang yang berilmu mengamalkan hartanya sepanjang hari dan malam, orang yang berharta menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad, tidak boleh hasad kepada siapapun kecuali kepada dua orang. Rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq. Seseorang yang diberikan oleh Allah harta, maka dia menggunakan harta tersebut di dalam kebenaran, maka akhirnya dia masuk ke dalam surganya Allah. Ini orang yang boleh dihasati. Wa rajulun atahu Allahul hikmah fa huwa yaqdi biha wa ya'maluha wa yu'allimuha. Dan seseorang yang diberikan oleh Allah ilmu dan dia beramal dengan ilmunya dan mengajarkan ilmunya tersebut, maka orang seperti inilah orang yang akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena kita tidak boleh hasad kepada seorang pun kecuali kepada orang yang berilmu. Menunjukkan ilmu mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dalam agama. Begitulah menuntut ilmu, jalan pintas menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau kita ingin tambah para ikhwah, bahwa menuntut ilmu lebih banyak pahala dengan amalan yang ringan. Bahkan sebelum beramal sudah berpahala dengan ilmu agama. Lebih banyak pahalanya sebelum beramal. Lebih banyak pahala, sudah ada pahalanya sebelum beramal. Dan lebih banyak pahalanya ketika beramal dengan ilmu agama. Contoh, orang yang berniat ingin berhaji, tapi karena dia tidak punya harta sampai matinya dia tidak berhaji, maka dia akan mendapatkan pahala haji yang sempurna. Kapan bisa seperti itu? Ketika dia tahu ilmu tentang niat. Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amalan-amalan sesuai dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya seseorang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita, "Inna aqwaman bil Madinah masirna wadiyan illa wa hum ma'ana habasahumul 'udhr." Artinya, waktu itu beliau berperang keluar kota Madinah, kemudian di tengah jalan mau pulang setelah perang menang, beliau pulang,
mau ke kota Madinah, beliau berkata kepada para kaum muslimin yang mengikuti beliau, sesungguhnya di kota Madinah ada orang-orang yang tertinggal, yang tidak ikut berperang kepada kita. Tetapi setiap kali kita naik gunung, melewati hamparan luas dalam rangka berjihad di jalan Allah, mereka mendapatkan pahalanya. Kenapa? Karena mereka mempunyai niat untuk berjihad, akan tetapi tidak sempat berjihad karena ada alasan yang menghalangi mereka. Entah itu tua, entah itu sakit, entah itu tidak punya biaya, atau yang semisal. Lihat indahnya niat. Belum beramal dapat pahala. Kapan bisa seperti itu? Ketika berilmu agama. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah beramal, pahalanya lebih besar dibandingkan yang tidak berilmu agama. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, al-iqtisadu fis sunnah khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Artinya, sederhana tapi sesuai dengan sunnah itu lebih baik daripada banyak tetapi tidak sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya kalau boleh cerita terakhir sebelum jawab pertanyaan. Ketika ini musim haji ya, ketika di Muzdalifah, waktu itu haji tahun pertama saya, Muzdalifah, saya melihat orang. Di Muzdalifah Rasulullah SAW apa yang beliau lakukan? Beliau datang ke Muzdalifah, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 2 rakaat, selesai. Istirahat, tidak ada ritual ibadah apapun. Sampai subuh. Sebelum subuh sholat witir, kemudian ketika masuk subuh sholat 2 rakaat sebelum subuh, kemudian sholat subuh 2 rakaat, kemudian berzikir sampai terbit matahari, lalu dari Muzdalifah pergi ke Mina. Itu pekerjaan Rasulullah SAW. Ada orang datang ke Mina, ke Muzdalifah, saya pernah lihat dengan mata kepala saya. Kemudian dia berzikir. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan orang ini sebentar saja berzikir. Karena itu belum ada contoh dari Rasulullah SAW. Setelah sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 2 rakaat dengan jamak qasar ta'khir, habis itu istirahat. Karena kenapa? Karena besok hari Idul Adha, di selain hajian orang Idul Adha, di Mina adalah pekerjaan yang sangat berat. Melempar jamarat, kemudian tawaf ifadah, kemudian bertahallul, kemudian menyembelih hewan hadyu, pekerjaan berat. Makanya istirahat malam itu. Nah, orang ini berilmu, beramal tanpa ilmu. Itu yang saya contohkan, bahwa ada orang yang amalannya banyak, ketika didasari tanpa ilmu maka disebut oleh Allah sebagai ad-dallin. Para ulama mengatakan, man fasada min ubadina fa fihi syabahun bil yahud. Siapa yang rusak dari ahli ibadah kita karena beribadah tanpa ilmu, maka di dalamnya terdapat keserupaan dengan kaum Nasrani bin Nasara. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Disitulah sekali lagi kita katakan, ilmu agama jalan pintas menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah bosan-bosan untuk menuntut ilmu agama. Dan ini majelis pertama yang rutin di masjid ini. Mudah-mudahan senantiasa kita diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu agama. Pertanyaan, bagaimana tips menghindar dari bahaya riya yang sering muncul ketika menuntut ilmu agama? Para ikhwah, kita harus tahu penyebab riya itu ada 2. Disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau, kalau tidak salah Madarijus Salikin. Beliau mengatakan, la yastami'u al-ikhlasu fi qalbil 'abdi wa mahabbatun nas wa tama'i fima indan nas. Tidak akan pernah terkumpul keikhlasan di dalam hati seorang hamba dengan 2 penyakit. Yang pertama, cinta pujian, sanjungan, ambungan. Ya. Yang kedua, hadiah dari manusia. Ini nggak akan pernah terkumpul 2 hal ini dalam hati manusia. Ikhlas tidak akan pernah terkumpul dengan 2 ini, cinta pujian dan suka hadiah yang ada pada tangan manusia. Nah,
Dua inilah penyebab riya. Orang beramal ingin dilihat, sebabnya ini dua ini. Ingin dipuji atau ingin dapat hadiah. Maka kalau seandainya ditanya bagaimana tips menghindarkan diri dari bahaya riya yang sering muncul ketika menuntut ilmu agama, maka harus lawan dua ini. Apa tadi dua tadi? Ingin dipuji, ingin hadiah. Cara melawannya bagaimana? Ketika kita ingin dipuji, ketahuilah pujian manusia relatif. Sekarang nih saya ceramah, ada yang memuji, oh bagus. Ada yang memuji, ah enggak, ngantuk. Ustadznya kada asik. Relatif. Bahkan pujian manusia pada saat yang bersamaan, kadang dia memuji, belum sampai 5 menit langsung dicela lagi. Itu kejadian di zaman Rasulullah SAW. Kepada Abdullah bin Salam namanya, seorang ulama dari Yahudi masuk Islam. Kemudian Abdullah bin Salam mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, innal yahuda qaumun buh. Wahai Rasulullah, orang Yahudi itu adalah manusia-manusia yang suka berdusta besar. Kemudian coba saja panggil mereka. Panggillah oleh Rasulullah, wahai Yahudi kesini. Kemudian tanya tentang aku, wahai Rasulullah. Abdullah bin Salam ditanya oleh Rasulullah, ya ayyuhal yahud, ma ra'aitum Abdullah ibnu Salami fikum. Apa pendapat kalian tentang Abdullah bin Salam di tengah-tengah kalian? Abdullah, kaum Yahudi yang mengatakan khairuna wa ibnu khairina. Dia orang yang paling terbaik di antara kita. Orang tuanya paling baik di antara kita. Subhanallah. Keluar Abdullah bin Salam dari pintu, kemudian langsung bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Saat itu pula Yahudi mengatakan syarruna wa ibnu syarrina. Ini orang paling buruk di antara kita. Lihat, pujian manusia dan orang tuanya orang paling buruk di antara kita. Pujian manusia pada saat yang bersamaan berbalik. Maka kalau Anda mencari pujian manusia relatif, carilah pujian Allah. Yang kalau Allah memuji, maka Jibril akan ikut memuji, para malaikat akan ikut memuji, dan manusia akan menerimanya. Innallah idza ahabba fulanan qala li Jibril, ya Jibril inni uhibbu fulanan fa ahibbah fayuhibbuhu Jibril. Thumma yunadi fi ahli sama, innallah yuhibbu fulanan fa ahibbuh. Thumma yuhibbuhu ahlus sama, thumma yudha'u lahul qabulul fil ardh. Sesungguhnya Allah jika mencintai si fulan, maka Allah akan mengatakan kepada Jibril, wahai Jibril, cintai fulan ini. Kemudian Jibril pun mencintainya. Kemudian Jibril akan mengatakan kepada seluruh penduduk langit dari para malaikat, wahai para malaikat, cintai fulan ini. Lalu para malaikat pun mencintainya. Kemudian orang-orang di bumi pun mencintainya. Pujian Allah, cinta Allah mutlak, absolut, tidak pernah relatif. Maka cari cinta Allah dibandingkan cari cinta manusia. Pujian Allah yang dicari. Nah, kalau seandainya ada ketika menuntut ilmu ingin riya, ingin dipuji, cari pujian Allah. Kalau seandainya ketika menuntut ilmu ingin mendapatkan hadiah, bagaimana obatnya? Ketahuilah, apa yang ada di tangan manusia tidak akan pernah sampai ke kantong Anda tanpa izin Allah. Tanpa izin Allah. Bahkan kadang-kadang yang diharap-harap kada datang. Bujuran. Pengalaman pribadi masalahnya. Ini para ikhwan, wallahu a'lam. Apakah berdoa seorang suami yang tidak mengajak istrinya menuntut ilmu? Apakah berdosa seorang suami yang tidak mengajak istrinya menuntut ilmu di masjid, namun di rumah disediakan TV dakwah sebab di rumah anak-anak masih kecil? Maka dalam keadaan seperti ini, suami yang bertanggung jawab untuk menuntut ilmu agama, dan jangan guding di majelis ilmu, karena dia akan menularkan kepada istrinya. Ya, memang sang istri, salah satu hak dia, kewajiban suami adalah mendapatkan pengajaran adab dan ilmu. Allah berfirman dalam surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian. Penafsiran dari ayat ini adalah jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Penafsiran ayat ini adalah kata Abdullah bin Abbas, "Allimuhum wa adibuhum." Ajari mereka adab dan ilmu agama. Tugas suami sebenarnya. Ya. Kalau seandainya anaknya masih satu, mungkin masih bisa dibawa ke masjid untuk menuntut ilmu bersama-sama, ataupun yang masih belum punya anak masih bisa menuntut ilmu bersama-sama. Tapi kalau sudah anaknya 5 kayak 10, maka susah untuk menuntut ilmu agama. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Dan diamlah kalian wahai para wanita di rumah kalian, dan janganlah kalian keluar berdandan seperti dandanannya wanita-wanita jahilah di zaman pertama. Apakah ada ancaman bagi orang yang sudah menuntut ilmu syar'i tapi dia tidak mengamalkannya? Maka jawabannya iya. Dan ancamannya begini: sebesar keilmuan yang Anda dapati lalu Anda tidak mengamalkannya, sebesar itu pula siksanya. Semakin berilmu, semakin tidak diamalkan, semakin besar siksanya. Kalau gitu kada usah menuntut ilmu gini satai. Lihat kaum Yahudi, dia tahu. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Orang-orang yang diberikan kitab, yang membaca Alkitab dengan sebenar-benar bacaan. Dia tahu Nabi Muhammad SAW, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenal anak mereka. Detil dikenal tentang sifat Rasulullah SAW, tapi tidak beriman. Akhirnya dicap oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai al-maghdubu alaihi, kaum yang terlaknat sampai hari kiamat. Ya. Kenapa? Karena berilmu tidak mengamalkan ilmunya. Makanya catat baik-baik dalam benak kita, sebesar ilmu seseorang dan dia tidak mengamalkannya, sebesar itu pula siksanya. Wallahu a'lam. Ada istilah guru harus lebih kita cintai atau hormati dibandingkan orang tua, karena guru membimbing kita menuju surga dan ilmunya. Apa pendapat ini benar? Maka pada saat itu benar, akan tetapi tidak menafikan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Benar itu, bahwa guru agama yang membimbing kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih utama lagi kalau seandainya gurunya adalah orang tuanya. Wallahu a'lam. Apa nasihat bagi teman-teman yang baru menuntut ilmu agama? Ini nasihat, sepanjangan tadi nasihat, brother. Taib. Nasihat bagi yang masih menghalalkan rokok, kada halal kalau. Bukan menghalalkan. Jangan terlalu suudzon dengan para perokok ya. Mereka itu tidak menghalalkan. Di dalam lubuk hatinya masih ada semacam kenapa harus dibakar? Imbah dibakar kenapa harus dihisap? Jadi bukan menghalalkan, karena kalau sudah taraf penghalalan ini takutnya nanti berbahaya. Menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan, itu bahaya. Ya, bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Karena istihlal ma harramallah itu bisa mengeluarkan seorang dari Islam. Tapi mungkin yang merokok masih tidak bisa melawan hawa nafsunya. Ya, masih tidak bisa melawan hawa nafsunya. Maka pada saat itu kalau yang berbicara hawa nafsu, Imam Ibnu Qayyim pernah mengatakan dalam kitab beliau Tariqul Hijratain, bahwa al-fitnatu fitnatan. Godaan itu ada dua, fitnatus syubuhat wa fitnatus syahwat. Godaan syubuhat samar-samar dalam agama, dan godaan syahwat. Godaan syubuhat taqdimul aql ala syara'. Godaan syubuhat sebabnya adalah mendahulukan akal dibandingkan syariat. Syubuhat mendahulukan akal dibandingkan syariat.
Dalam perokok ada ini, mendahulukan akal dibandingkan syariat. Nanti akan saya contohkan dan kita beri obatnya. Dan juga fitnatus syahwat, taqdimul hawa 'alal aqli wasyara'. Godaan syahwat karena mendahulukan hawa nafsu dan syahwat. Godaan syahwat mendahulukan hawa nafsu dan akal, maksud saya. Mendahulukan hawa nafsu daripada akal dan dalil. Dalam merokok dua-duanya ada. Ada godaan syubhat, ada godaan syahwat. Godaan syubhat apa? Kededak, gudang garam haram kededak. Mana ayatnya ada kededak? Ya ayyuhalladzina amanu, sampurna haram kededak. Ya, tidak ada dalil khusus. Ini syubhat. Ya, nah, syubhat ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, obatnya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah yaitu tudra'u fitnatus syubhat bil yaqin. Ditahan godaan syubhat itu dengan keyakinan, dengan ilmu. Ilmu bahwasanya kita diharamkan untuk membunuh diri sendiri, kita diharamkan untuk menjerumuskan tangan kita kepada keburukan. Itu ilmunya. Wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian bunuh diri kalian sendiri. Itu keharaman dari Allah. Innallaha bikum rahimah, sesungguhnya Allah Maha Pengasih terhadap kalian. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah, janganlah kalian jerumuskan diri kalian kepada kebinasaan. Dan tidak ada yang meragukan rokok membinasakan. Bahkan slogannya sekarang lebih simpel, cuma 2 kata, rokok membunuh. Di sana ada juga godaan syahwat. Syahwat itu adalah lebih mendahulukan hawa nafsu dibandingkan akal dan dibandingkan syariat. Wa tudra'u fitnatus syahwat bis sabr, dan godaan syahwat itu ditahan dengan sabar. Jadi kalau hendak melikit, sabar kedu saging. Kalau hendak mengisap, sabar kedu saging. Ya, jadi 2 itu. Nah, mohon maaf ini yang masih merokok, ya. Tapi mudah-mudahan ini nasihat dari lubuk hati saya yang paling dalam. Dan saya berdoa kepada Allah, semoga kaum muslimin yang masih diuji dengan rokok, maka berhenti secepat-cepatnya. Kena gini satu bulan kena. Masih ada 1 slot lagi. Jangan, ya. Adakah perbedaan berbakti dengan orang tua dan mertua bagi laki-laki? Jawabannya adalah ada hadis-hadis, ayat-ayat yang berkaitan dengan berbakti. Maksudnya bakti orang tua kandung. Adapun mertua, hubungannya terhadap pasangan, baik itu terhadap suami atau terhadap istri. Istri punya mertua, yaitu orang tuanya suami. Suami punya mertua, yaitu orang tuanya istri. Maka hubungannya adalah bukan hanya sebatas menghormati yang tua dan karena anaknya menjadi hubungan dengan kita. Hubungannya. Maka suami apakah berbakti kepada mertuanya? Maka jawabannya, kalau kata bakti dalam artian seperti orang tua kandung, tidak. Tetapi menghormatinya, iya. Karena 2 hal. Rasulullah SAW 2 hal. Yang pertama karena mereka tua, yang kedua karena pasangan kita adalah beliau adalah orang tua pasangan kita. Rasulullah SAW bersabda, laisa minna man la yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Bukan dari kita, bukan dari ajaranku, kata Rasulullah, orang yang tidak menyayangi anak kecil dan tidak menghormati orang tua. Nah, ini para ikhwan, wallahu a'lam. Sudah seminggu saya ditinggal orang yang saya sayangi. Saya sangat sedih. Saya menempatkan namanya melebihi nama Allah di hati saya. Bagaimana caranya Ustadz agar saya tidak sedih lagi? Saya takut dia di sana diganggu orang-orang jahat. Kemudian yang disayang ini siapa?
Kalau yang disayangi ini adalah orang yang haram untuk disayangi, maka bertaubatlah kepada Allah. Sayangmu haram, ya, dan sepertinya ke situ. Ya. Disayangi, hubungan kededa, lain bini, lain ading, lain kakak, lain paman, ya. Mengapa surga bertingkat? Apakah ada bedanya orang yang mendapatkan surga tingkat pertama dan tingkat kedua? Jelas ada bedanya. Di pesawat aja ada kelas bisnis, ada kelas ekonomi. Itu dunia. Bagaimana di akhirat? Di pesawat aja untuk masuk ada priority. Ya. Dan ada yang biasa pasti ngantri, yang priority pasti langsung tancap gas. Di pesawat saja, di dunia saja, ada yang excellent, ada yang biasa. Di akhirat tentunya ketika Allah mengatakan inna fil jannati mi'atu darajah, sesungguhnya di dalam surga terdapat 100 tingkatan. Ma baina darajataini kama baina as-sama'i wal ard, di antara satu tingkatan dengan yang lainnya seperti antara langit dan bumi. Bumi dan langit. Langit yang mana? Kita lihat awan ini bukan langit, Pak. Awan ini kalau menurut Kiai Haji Zainuddin MZ rahimahullah, itu adalah pantulan dari air lautan. Langit yang dimaksud adalah langit yang pertama, Allahu alam tempatnya di mana. Antara bumi dan langit. Ya, makanya para ikhwah, mari menuntut ilmu agama agar ditingkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ilmu tanda itu ada tingkatan-tingkatannya menurut Islam? Kalau yang dimaksud tingkatan-tingkatan ilmu, ada ilmu untuk orang awam, ada ilmu untuk orang khusus, ada ilmu untuk khawasul khawas, very important person. Maka pada saat itu tidak ada. Kalau yang dimaksud tingkatan-tingkatan itu, inilah amalan dadiko kada boleh dibandingkan dengan yang lain, ya, yang lain belum dapat lagi. Nggak ada amalan khusus untuk Abu Bakar tidak boleh dikerjakan Umar. Tidak ada amalan untuk Umar tidak boleh dikerjakan oleh Utsman. Tidak boleh dikerjakan oleh Ali. Nggak ada. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad SAW kecuali pemberi kasih sayang rahmat untuk alam semesta. Ajaran Islam ini tidak ada yang khusus, semuanya bisa mengerjakannya. Wallahu alam. Kalau itu yang dimaksudkan tingkatan-tingkatannya. Tapi kalau seandainya yang dimaksudkan tingkatan-tingkatan dalam penuntutan ilmu, maksudnya orang nuntut ilmu itu dari dasar. Ya, ada kalau seandainya kita bicara tentang tauhid misalkan. Ada pembicaraan tentang tauhid, yaitu yang pertama adalah 4 dasar kaidah dalam beragama, kemudian naik lagi yaitu 3 landasan utama dalam beragama, kemudian naik lagi kitab tauhid, kemudian naik lagi kitab syubhat, kemudian naik lagi akidah tahawiyah, akidah tadmuriyah, akidah safaniniyah, dan terus. Kalau itu maksudnya maka bisa. Contoh misalkan dalam fikih Syafi'i, yang pertama matan ghayah wa taqrib, kemudian naik lagi nanti kepada kitab yang lain dari kitab-kitab fikih terus. Maka itu benar dalam penuntutan ilmu dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Apakah sama orang yang mendengarkan kajian Islam di radio, TV pahalanya sama dengan mengikuti kajian di majelis ilmu? Tentunya kalau berdasar sisi pahala maka berbeda dari beberapa sisi. Yang pertama, orang yang nuntut ilmu agama ketika dia di majelis ilmu dia ada usaha jalan. Bukankah tadi hadisnya berjalan? Yang kedua, dia akan lebih fokus. Kalau dari sisi hasilnya dia akan lebih fokus. Yang mendengar lewat kajian-kajian di radio, di televisi tidak akan sama dengan yang duduk di majelis. Yang ketiga, dilihat dari sisi adabnya pun tidak akan sama. Kalau orang nonton di TV, sampingnya martabak, bang komis, ya, sampingnya
sate, kemudian kacang. Ya. Ini para ikhwan enggak sama, tidak sama. Tetapi tetap saja dua-duanya utama. Yang di masjid menuntut ilmu, yang di depan televisi pun menuntut ilmu agama. Cukup kiranya, ya. Mohon maaf yang tidak bisa terjawab. Dan saya sebenarnya tadi sudah niatan tidak ingin terlalu panjang, akan tetapi ya mudah-mudahan bisa dimaklumi pertemuan pertama ini. Dan mungkin ada yang menanyakan kok belum salat isya, kenapa diakhirkan? Maka jawabannya, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya atau diketuk pintunya oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat para sahabat di Masjid Nabawi pada waktu itu sudah mengantuk, kemudian sudah kecapean, kemudian waktu itu mau pertengahan malam. Maka Umar bin Khattab mengetuk pintu. Rasulullah SAW belum keluar dari rumahnya. Kemudian kata Umar bin Khattab, al-isya ya Rasulullah. Isya, salat isya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat sudah letih. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la innaha la waqtuha." Kalau seandainya aku tidak menyulitkan atas umatku, sesungguhnya ini adalah waktunya. Maksudnya waktu yang paling utama mengerjakan salat isya adalah di pertengahan malam atau sebelum pertengahan malam maksud saya. Tetapi ini untuk pertama saja, ya nanti kedepannya mungkin kita kurangi waktunya biar sesuai dengan masjid-masjid yang lain. Karena pertama lawasjar, besok datang lagi napanya. Ya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.